Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum sahabat Takwa. Oke, hari ini kita mau coba pecahin sebuah teka-teki psikologis yang luar biasa banget. Coba deh bayangin posisi ini. Anda itu bagian dari sebuah kaum yang baru aja lihat dengan mata kepala sendiri. Serangkaian keajaiban. Maksud saya, benar-benar keajaiban yang melawan hukum alam. Laut terbelah di depan Anda. Dan Anda jalan di dasarnya yang kering. Logikanya, keyakinan Anda seharusnya jadi sekeras baja, ya kan? Tapi kemudian, anehnya dalam waktu yang singkat, Anda justru berlutut menyembah patung sapi emas, buatan tangan manusia. Ini bukan fiksi, sahabat Takwa. Ini inti dari surah Al-Baqarah, ayat 92. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati, tsumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Artinya, dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran, kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya, dan kamu dengan itu adalah orang-orang yang zalim. Pertanyaannya akan jadi gini, gimana mungkin sebuah kaum yang lihat mujizat sedahsyat itu kok bisa jatuh menyembah patung? Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, mari kita bongkar ini. Sebelum kita masuk ke kisah anak sapinya, kenapa ya ayat ini diangkat tepat di sini? Apa kaitannya sama ayat-ayat sebelumnya? Nah, ini poin yang krusial banget. Jadi ayat ini nggak muncul tiba-tiba. Para mufasir menjelaskan, ayat ini itu semacam argumen balasan yang, wah, tajam sekali. Argumen balasan? Betul. Jadi di ayat sebelumnya, yaitu ayat 91, Bani Israel itu membuat sebuah klaim. Mereka bilang, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Maksudnya Taurat. Oh, semacam bilang kami sudah punya kitab sendiri, kami nggak butuh yang lain, gitu ya? Tepat sekali. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ayat-ayat ini seolah membongkar klaim mereka satu persatu. Para mufasir klasik seperti Imam Al-Baidawi dan Ibnu Asyur menjelaskannya sebagai sanggahan dua langkah. Oke, dua langkah. Gimana tuh? Pertama, di ayat 91, Allah bertanya, kalau kalian memang sesetia itu pada Taurat, kenapa kalian dulu membunuh nabi-nabi? Itu pukulan pertama. Wah. Itu inkonsistensi yang jelas banget, mengklaim setia pada hukum, tapi membunuh penegak hukumnya. Persis. Terus di ayat 92 ini, sanggahannya lebih dalam lagi. Seolah-olah Allah bilang, oke, lupakan dulu soal membunuh nabi. Kita bahas fondasi iman kalian. Jangankan setia, kalian bahkan melakukan dosa terbesar, syirik, dengan menyembah anak sapi. Dan itu dilakukan justru setelah melihat bukti-bukti ya? Nah, itu dia yang bikin makin berat. Kalian melakukan itu padahal baru saja melihat bukti-bukti nyata dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini bukan sekedar cerita, tapi pembongkaran klaim iman yang ternyata rapuh. Nah, ini dia bagian yang menarik banget. Ayat ini kan pakai istilah al-bayyinat, atau bukti-bukti yang nyata. Sebenarnya bukti-bukti ini senyata apa sih? Skalanya sebesar apa? Skalanya itu kosmik. Bukan skala kecil. Al-Bayyinat itu artinya bukti yang begitu terang, begitu jelas sampai harusnya nggak ada lagi celah buat ragu. Jadi bukan kayak trik sulap biasa gitu ya? Jauh banget dari itu. Coba kita bayangkan ya. Berdasarkan penjelasan para ulama seperti Imam Al-Qurtubi. Pertama, tongkat yang dilempar, tahu-tahu jadi ular raksasa beneran. Yang memakan ular-ular para penyihir Fir'aun itu kan? Betul. Terus, tangan Nabi Musa alaihissalam yang dimasukkan ke jubahnya pas keluar bersinar putih cemerlang. Bukan karena lampu loh ya. Dan puncaknya tentu terbelahnya Laut Merah. Itu yang paling kolosal. Mereka jalan di antara dua dinding air raksasa. Mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Lalu dinding air itu runtuh menelan Fir'aun dan pasukannya. Jadi ini bukan cuma satu dua keajaiban. Ini rentetan peristiwa yang mengubah realitas di depan mata mereka. Bukti kayak gini seharusnya jadi fondasi iman seumur hidup. Seharusnya. Seharusnya begitu. Dan bukan cuma itu. Ada juga 9 bencana yang menimpa Mesir. Banjir, belalang, kutu, katak, sampai air jadi darah. Mereka itu saksi di barisan paling depan. Jadi kata Al-Bayyinat ini mau bilang, keraguan itu harusnya sudah nggak ada di kamus kalian. Tapi ya itu dia. Setelah semua itu, ayatnya lanjut, kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sembahan. Ini titik baliknya. Bikin bingung banget. Kok bisa setelah lihat realitas dibengkokkan demi mereka, mereka malah nyembah patung logam?
Kuncinya ada di kronologi. Menurut para ahli tafsir seperti Imam As-Samarkandi, ini terjadi di momen kekosongan kepemimpinan. Nabi Musa alaihissalam kan sedang pergi ke Gunung Tur. Untuk menerima wahyu itu ya? Betul, selama 40 hari. Nah, ada satu kata kecil di ayat ini yang jadi penting banget. Kata summa, yang artinya kemudian. Summa. Kenapa kata kemudian ini jadi signifikan? Karena seperti yang dijelaskan Imam Al-Qurtubi, thumma itu menandakan ada jeda waktu. Ini bukan keputusan impulsif yang dibuat dalam panik sesaat setelah Musa pergi. Oh, jadi ada waktu buat mikir ya? Tepat, ada jeda. Mereka punya waktu buat merenung, mengingat lagi semua mujizat yang baru aja mereka lihat. Tapi jeda itu bukannya menguatkan iman, malah jadi ruang buat godaan tumbuh. Ini yang bikin dosa mereka jadi jauh lebih berat. Jadi kata summa itu menunjukkan ini bukan kejahatan karena dorongan sesaat, tapi lebih kayak pengkhianatan yang dipikirkan. Tepat sekali. Dan ini membawa kita ke bagian akhir ayat yang paling menusuk. Wa antum zolimun. Dan kamu adalah orang-orang yang zolim. Di sini ada detail tata bahasa Arab yang dalam sekali. Oke, apa itu? Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan kalau frasa ini adalah kalimat hal. Kalimat hal, apa artinya itu buat kita yang bukan ahli bahasa Arab? Sederhananya, kalimat hal itu menjelaskan kondisi atau keadaan subjek saat melakukan perbuatan itu. Jadi terjemahan yang lebih kaya itu bukan cuma dan kamu zalim, tapi kamu melakukan itu dalam keadaan sadar sepenuhnya bahwa kamu sedang berbuat zalim. Wow, jadi mereka tahu itu salah. Ini bukan karena kebodohan atau bingung. Ini pembangkangan yang disengaja. Jauh lebih parah. Kata zalim itu sendiri kan artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ibadah dan syukur yang harusnya buat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja menyelamatkan mereka, malah diberikan ke patung sapi, benda mati. Ini kezaliman terbesar karena dilakukan dengan kesadaran penuh. Pembangkangan yang disadari ini rasanya relevan banget ya. Gampang banget buat kita sekarang mikir, bodoh banget sih mereka. Tapi kalau kita jujur, pelajaran apa yang bisa kita ambil buat hidup kita hari ini? Nah inilah kenapa kisah ini abadi. Kisah ini tuh kayak cermin buat kita. Kita mungkin nggak bikin patung sapi dari emas beneran. Yeah. Tapi pertanyaannya, apa sapi emas di zaman kita? Sapi emas modern ya? Betul. Patung itu kan terbuat dari emas, berkilau, menarik, dan seolah-olah menawarkan sesuatu yang kelihatan, yang bisa dipegang, menjanjikan hasil yang instan. Wah, jadi kepikiran, bisa jadi tuh harta ya? Jabatan? Atau bahkan? Popularitas di media sosial. Bisa banget. Popularitas di media sosial itu analogi yang tajam. Apa yang kita dapat? Likes, views, validasi, itu kan konkret, instan, memuaskan. Betul-betul. Sementara bimbingan dari Tuhan, pertumbuhan spiritual, itu kan prosesnya lebih lambat, lebih abstrak, butuh sabar. Godaannya persis sama, menukar yang hakiki dengan yang instan dan kelihatan. Dan ini terjadi saat Musa tidak ada. Maksudnya, saat kita merasa tidak diawasi, mungkin saat kita sendirian malam-malam dengan ponsel kita memilih validasi instan dari sapi emas digital kita. Ada satu poin lagi yang menarik dari kitab tafsir kontemporer Al-Quran Tadabbur wa Amal. Di ayat setelahnya itu ada ungkapan wa usyribu fi qulubihimul ijlah. Artinya apa itu? Bisa diartikan, dan kecintaan pada anak sapi itu telah diminumkan ke dalam hati mereka. Ini metafora yang dahsyat banget tentang cara kerja maksiat. Diminumkan ke dalam hati. Wah, dalam banget. Jadi kayak kita minum air keruh terus-terusan gitu ya. Awalnya tahu itu kotor, tapi lama-lama lidah kita terbiasa. Kita jadi lupa rasa air jernih itu kayak apa. Persis. Itu namanya proses desensitisasi. Pertama kali kita kompromi sama nilai-nilai kita, rasanya nggak enak, hati nurani teriak. Tapi setelah 100 kali, kita bahkan nggak sadar lagi, kebatilan itu sudah meresap. Jadi normal aja gitu rasanya. Betul. Jadi pertanyaan praktisnya buat kita, ketika tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlawanan dengan hawa nafsu kita, dengan tren sosial, atau ambisi pribadi, mana yang kita pilih? Disitulah sapi emas kita diuji. Jadi dari satu ayat ini kita nggak cuma belajar sejarah ya. Kita belajar psikologi kejatuhan iman, bahaya kufur nikmat, dan pentingnya waspada sama sapi-sapi emas zaman sekarang yang bisa melalaikan kita. Kalau boleh saya tambahkan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan oleh sahabat takwa semua. Silahkan. Bani Israel itu menyaksikan mujizat fisik yang luar biasa. Laut terbelah, tongkat jadi ular. Kita hari ini, kita memegang Al-Quran, ini adalah mujizat intelektual dan spiritual yang hidup dan terus relevan.
Ini memunculkan satu pertanyaan yang agak menakutkan ya. Tepat, pertanyaannya adalah, jika mereka yang menyaksikan mujizat fisik sedahsyat itu saja bisa berpaling, seberapa ekstra waspadanya kita seharusnya dalam menjaga hati kita terhadap mujizat yang setiap hari kita pegang dan kita baca ini? Pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Bukan cuma apa sapi emasmu, tapi bukti nyata apa yang sedang kamu abaikan demi sapi emas itu. Masya Allah, terima kasih banyak atas perenungannya. Terima kasih banyak sahabat Takwa sudah menyimak Takwa Talks with AI, when Takwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan.